Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik dalam perkuliahan Manajemen Rumah Sakit Syariah. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai pengantar Manajemen Rumah Sakit Syariah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Susan Fitriana. Saya adalah salah satu dosen yang home base-nya berada di Fakultas Kedokteran Unisba. Tujuan perkuliahan pada minggu ini diharapkan adik-adik dapat memahami mengenai satu pengertian dan konsep dasar mengenai fasilitas pelayanan kesehatan, lalu yang kedua konsep dasar dan pengertian mengenai rumah sakit, lalu yang ketiga adalah mengenai latar belakang serta konsep dasar penyelenggaraan rumah sakit syariah. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diperjuangkan. Konsep ini sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, konsep ini juga sejalan dengan ajaran agama Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kesehatan merupakan modal utama bagi umat muslim untuk melaksanakan kehidupan di dunia dan untuk melaksanakan kewajiban utama, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Akan tetapi, banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mengganggu kesehatan. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk memelihara kesehatan dan untuk meningkatkan derajat kesehatan, baik individu maupun masyarakat, maka diperlukan adanya fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan itu didefinisikan sebagai suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Di dalam hadis dikatakan, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajuli wa huwa ya'iduh, Rasulullah SAW bersabda dan memberikan nasihat kepada seorang, Iktani khomsan qabla khomsin, gunakanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama adalah syababaka qabla harumika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Lalu yang kedua adalah wasihataka qabla saqomika, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Lalu yang ketiga adalah waginaaka qabla faqorika, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Yang keempat adalah wafarogoka qabla syuklika, masa lapangmu sebelum masa sibukmu. Lalu yang terakhir adalah wahayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum masa matimu. Hadis ini dinilai sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasul memerintahkan umatnya untuk memanfaatkan 5 perkara yang menguntungkan diri sebelum 5 perkara yang sebaiknya mendatangkan kerugian serta penyesalan. Yang akan digarisbawahi pada topik kali ini adalah mengenai masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Oleh karena itu, yang menjadi fokus pelayanan kesehatan itu bukan hanya mengobati orang yang sakit, tapi kita mengupayakan supaya orang-orang yang sehat tidak jatuh sakit gitu. Dan jika ada orang yang beresiko untuk sakit, maka tidak terjadi sakitnya atau kita mencegah supaya terjadinya kesakitan. Dan apabila sudah sakit, maka kita mengobati gitu. Dan apabila ternyata rasa sakitnya tersebut mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh atau mengakibatkan kerusakan pada bentuk tubuh, maka kita mengusahakan supaya fungsi tubuhnya kembali ke sedia kala seperti sebelum dia sakit. Berdasarkan hadis tersebut, maka upaya pelayanan kesehatan terdiri dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang pertama adalah usaha kesehatan promotif. Fokus utama pada kegiatan promotif adalah untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Promosi kesehatan itu didefinisikan sebagai sebuah proses yang memungkinkan seseorang atau masyarakat untuk meningkatkan kendali atas kesehatan mereka sendiri. Selain itu, memungkinkan kepada individu tersebut memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Inti dari kegiatan promotif adalah untuk memandirikan individu atau untuk memandirikan masyarakat supaya mereka bisa menjaga kesehatan mereka dan mereka bisa meningkatkan kesehatan mereka dengan kemampuan sendiri tanpa ada bantuan dari yang lain gitu, dari orang lain.
Kemudian yang kedua adalah preventif, di mana fokus pada kegiatan preventif adalah untuk mencegah terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Contohnya adalah seperti pada kondisi pandemi saat ini, kita sangat tahu bahwa coronavirus itu menular. Apabila kita menemukan ada seseorang yang terinfeksi coronavirus di sebuah keluarga, maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus mencegah supaya anggota keluarga yang lain itu tidak tertular oleh COVID-19. Atau misalnya kita di sini menemukan ada seseorang misalnya usianya 25 tahun atau 30 tahun gitu. Dia jarang berolahraga, banyak makan dan kemudian kondisinya obesitas. Kita tahu bahwa ketiga hal tersebut merupakan faktor risiko untuk terjadinya diabetes mellitus. Nah, di sini kita mencegah supaya orang tersebut tidak terkena diabetes mellitus. Kemudian usaha yang ketiga adalah kuratif, di mana kuratif itu merupakan kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit. Jadi kalau yang tadi sebelumnya orangnya belum sakit, kalau sekarang orangnya sudah sakit. Karena orangnya sudah sakit, maka yang menjadi fokus utama adalah melakukan kegiatan untuk menyembuhkan penyakit orang tersebut atau menyembuhkan penyakit pada sebuah masyarakat. Selain itu, tujuan utama dari kuratif adalah untuk pengurangan penderitaan akibat penyakit, kemudian untuk pengendalian penyakit, biasanya ini pengendalian penyakit istilah untuk penyakit-penyakit yang menular. Jadi kita mencegah supaya penyakit tersebut tidak menular lebih banyak lagi ke banyak orang lagi. Atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Karena kita tahu ada beberapa penyakit yang bisa mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh atau gangguan pada organ sehingga menimbulkan kecacatan gitu. Oleh karena itu kita harus melakukan pengendalian supaya sakitnya tersebut tidak menimbulkan kecacatan bahkan tidak menimbulkan kematian pada individu atau pada masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah rehabilitatif, di mana rehabilitatif itu merupakan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Karena kita tahu pada saat seseorang sakit, maka dia tidak bisa berkontribusi terhadap masyarakat. Dia diam saja di rumah, hanya berbaring di atas tempat tidur gitu. Jadi pada saat nanti kondisinya sudah pulih kembali, sudah sembuh kembali, kita usahakan gitu supaya orang tersebut bisa kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Biasanya rehabilitatif ini kalau untuk sakit-sakitnya yang akut, artinya sakitnya hanya 3 hari gitu seperti flu, sakit selama 3 hari kemudian dia sembuh, biasanya proses rehabilitatif ini tidak diperlukan. Akan tetapi untuk orang yang sakitnya lama, misalnya seperti orang sakit stroke gitu, yang mengharuskan dia untuk tirah baring lama di atas tempat tidur sehingga dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari gitu, bahkan dia untuk membersihkan diri juga sulit, maka kegiatan rehabilitatif ini diperuntukkan supaya dia bisa berfungsi lagi sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalnya memang untuk kembali bekerja sulit, minimal dia bisa untuk melaksanakan aktivitas daily living atau aktivitas kehidupan sehari-hari sehingga dia bisa menjaga dirinya sendiri gitu. Dia bisa membersihkan dirinya, dia bisa makan sendiri dan dia juga bisa minum sendiri tanpa adanya ketergantungan dengan orang lain. Fasilitas pelayanan kesehatan diklasifikasikan berdasarkan jenis pelayanan dan tingkatan pelayanan. Untuk yang pertama, fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan jenisnya terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan perorangan merupakan suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan untuk perorangan. Jadi pelayanan kesehatan perorangan berfokus pada individu. Contohnya, saat ada orang yang berobat ke klinik atau rumah sakit, kita hanya fokus pada satu orang itu saja gitu. Bagaimana cara menyembuhkan orang tersebut, bagaimana supaya orang tersebut tidak mengalami kecacatan atau kematian, dan bagaimana orang tersebut bisa sembuh seperti sedia kala dan bisa kembali ke masyarakat. Sedangkan yang kedua itu pelayanan kesehatan masyarakat, di mana pelayanan kesehatan masyarakat artinya kita memberikan pelayanan kesehatan kepada keluarga, kelompok, dan masyarakat. Contohnya pada kondisi pandemik saat ini, fokus pelayanan kesehatan adalah
untuk memikirkan bagaimana caranya sebuah keluarga tidak terinfeksi COVID-19, atau secara lebih luasnya lagi adalah bagaimana warga di tempat tertentu atau di kelurahan tertentu atau kecamatan tertentu tidak tertular oleh COVID-19. Atau lebih luasnya lagi adalah bagaimana supaya warga negara Indonesia itu tidak tertular COVID-19. Kemudian untuk klasifikasi yang kedua berdasarkan tingkat pelayanan, terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar. Yang termasuk ke dalam fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah puskesmas. Yang kedua adalah klinik pertama, yaitu klinik yang hanya menyediakan pelayanan dokter umum dan dokter gigi. Lalu yang ketiga adalah praktek dokter umum atau dokter gigi pribadi. Intinya fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama itu dipegang oleh dokter umum atau dokter gigi. Kemudian yang kedua adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua, yang mana fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua merupakan tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan spesialistik. Contohnya adalah rumah sakit atau klinik utama, yaitu klinik yang menyediakan pelayanan dokter spesialis. Jadi berbeda pada yang tingkat pertama, di mana kalau tingkat pertama itu ditanganinya oleh dokter umum atau dokter gigi. Untuk yang fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua dipegangnya oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Lalu yang ketiga adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga yang merupakan tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan subspesialis. Jadi ini lebih tinggi lagi dari spesialistik gitu. Kalau yang kedua mah hanya isinya dokter spesialis, sedangkan kalau untuk yang tingkat ketiga isinya adalah dokter subspesialis. Contoh dokter subspesialis adalah misalnya spesialis penyakit dalam, dia sekolah lagi, kemudian ngambil ke gastroenterologi. Artinya berarti dokter tersebut menangani penyakit dalam khusus di bagian pencernaan. Jadi lebih khusus lagi gitu untuk pelayanan kesehatannya. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua maupun tingkat ketiga dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, rumah sakit meskipun tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan spesialis atau subspesialis, tapi dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar juga. Oleh karena itu, di rumah sakit, baik rumah sakit yang tingkat kedua maupun tingkat ketiga itu masih ada dokter umum. Nah, untuk topik kita berikutnya adalah yang akan kita bahas itu tentang rumah sakit. Yang mana rumah sakit itu berdasarkan tingkat pelayanan itu masuk ke dalam fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat ketiga. Tergantung apakah berdasarkan mereka punyanya pelayanan kesehatan spesialis atau subspesialis. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit didefinisikan sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Di sini pelayanan paripurna artinya adalah pelayanan kesehatannya itu terdiri dari preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan rawat inap di sini artinya adalah pasien yang datang ke rumah sakit itu mendapatkan pelayanan kesehatan dan harus menjalani pengobatan di rumah sakit. Artinya pasiennya harus menginap gitu, baik pengobatannya itu berupa pemberian obat-obatan ataupun berupa tindakan medis seperti operasi ataupun yang lain. Sedangkan untuk pelayanan rawat jalan, artinya pasien yang datang itu mendapatkan pelayanan kesehatan, diperiksa oleh dokter, kemudian melaksanakan pemeriksaan lab yang dibutuhkan, lalu mendapatkan obat. Akan tetapi untuk proses pengobatannya itu bisa di rumah, artinya pasiennya diobservasi di rumah. Nanti setelah pasiennya obatnya setelah habis, bisa kembali lagi ke rumah sakit untuk mendapatkan kontrol dan untuk memastikan sampai pasiennya bisa sembuh seperti sedia kala. Sedangkan untuk yang gawat darurat, artinya pasien-pasien yang datang itu adalah pasien-pasien yang mengalami ancaman kematian atau ancaman kecacatan, atau misalnya pasiennya ini tidak mengalami ancaman kematian ataupun ancaman kecacatan, akan tetapi harus segera ditangani, karena kalau tidak segera ditangani maka akan mengakibatkan kerugian besar bagi pasien berupa kematian dan kecacatan. Contohnya adalah misalnya pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas, dia mengalami patah tulang gitu, patah tulangnya juga patah tulang terbuka gitu, tulangnya terlihat, darahnya keluar, itu harus segera ditangani di gawat darurat. Atau misalnya pasien yang mengalami serangan jantung, dia mengalami nyeri dada dan nyeri dada ini diakibatkan oleh kelainan pada jantung, itu juga sama, harus
segera ditangani, jadi masuknya ke pelayanan gawat darurat. Sedangkan menurut WHO, rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi untuk menyediakan pelayanan yang paripurna atau komprehensif, penyembuhan penyakit atau kuratif, dan pencegahan penyakit atau preventif kepada masyarakat. Nah, ini berarti definisinya sama seperti yang disebut di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Nah, di sini juga rumah sakit merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan. Karena tenaga kesehatan merupakan tenaga profesional yang menangani manusia. Oleh karena itu, sebelum akhirnya mereka bekerja dengan mandiri, mereka harus melakukan pelatihan dulu. Tapi pelatihannya ini harus ke pasien dengan di bawah supervisi yang ketat. Karena kalau dia tidak penanganan ke pasien, dia tidak akan tahu nanti bagaimana cara menangani pasien pada saat bekerja secara mandiri. Dan di sini juga rumah sakit merupakan tempat yang tepat untuk mereka berlatih, karena mereka bisa berlatih untuk menangani berbagai kasus kesehatan secara real. Lalu selain itu juga rumah sakit berperan sebagai pusat penelitian medik untuk mendapatkan terobosan di bidang kesehatan, baik itu terobosan dalam hal pengobatan ataupun terobosan dalam hal pemeriksaan untuk penegakan diagnosis. Morris and Morris mendefinisikan rumah sakit sebagai tempat di mana pasien dapat menerima makanan, tempat berteduh, dan perawatan saat menerima perawatan medis atau bedah, di mana pelayanan tersebut akan didapatkan oleh pasien ketika pasien menjalani perawatan rawat inap. Di sini juga Morris and Morris mendefinisikan rumah sakit sebagai sebuah lembaga untuk menerima, untuk merawat, dan memberikan perawatan medis bagi yang sakit atau terluka. Dan di sini lembaga tersebut juga harus memiliki bangunan yang digunakan untuk tujuan tersebut, di mana tujuannya adalah untuk merawat bagi pasien yang sakit ataupun yang terluka. Selain itu, Morris and Morris juga menyebutkan bahwa rumah sakit itu adalah sebuah tempat di mana kedokteran dipraktikkan oleh dokter. Karena untuk pelayanan di rumah sakit itu yang utama adalah pelayanan medis, yang mana pelayanan medis itu dilaksanakan oleh dokter. Tugas dari rumah sakit adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi rumah sakit adalah penyelenggaraan pelayanan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Standar pelayanan minimal rumah sakit diatur dalam Permenkes. Kemudian yang kedua adalah untuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna di tingkat kedua dan tingkat ketiga sesuai dengan kebutuhan medis. Kemudian yang selanjutnya adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Lalu yang terakhir sebagai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Bentuk rumah sakit terdiri dari rumah sakit statis, rumah sakit bergerak, dan rumah sakit lapangan. Rumah sakit statis merupakan rumah sakit yang didirikan di suatu lokasi dan bersifat permanen untuk jangka waktu lama dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawat daruratan. Contoh dari rumah sakit statis adalah seperti RSUD Al-Ihsan, kemudian RSHS atau Rumah Sakit Al-Islam atau Rumah Sakit Santosa, di mana rumah sakit tersebut memiliki bangunan permanen dan tidak berpindah-pindah. Kemudian yang kedua adalah rumah sakit bergerak, di mana rumah sakit bergerak merupakan rumah sakit yang siap guna, akan tetapi dia bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu dan yang paling penting dia bisa dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Rumah sakit ini bentuknya bisa bis, bisa pesawat, bisa kapal laut, bisa karavan, bisa gerbong kereta api, atau bisa berbentuk kontainer. Kemudian yang terakhir adalah rumah sakit lapangan, merupakan rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara. Ini juga sama, rumah sakit ini bersifat sementara selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kondisi bencana dan ternyata bencananya itu terletak di jauh dari tempat fasilitas kesehatan, maka kita perlu membuat rumah sakit lapangan. Atau misalnya kita sedang ada sebuah kegiatan di suatu tempat yang jauh, misalnya pelatihan gitu di sebuah hutan, di mana hutan tersebut jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan, maka kita perlu membuat rumah sakit lapangan.
Nah, rumah sakit ini bentuknya bisa tenda, kontainer, atau bangunan permanen yang difungsikan sementara sebagai rumah sakit. Contohnya adalah pada saat terjadi gempa di Lombok beberapa tahun silam, di mana gempa di Lombok itu mengakibatkan infrastruktur termasuk rumah sakit itu banyak yang lumpuh, sehingga didirikan rumah sakit lapangan yang berbentuk tenda. Kemudian contoh yang lain adalah seperti saat ini. Saat ini juga sama terjadi bencana. Bencananya itu terjadinya wabah COVID-19, di mana di Jakarta itu jumlah kasus itu sudah melebihi kapasitas rumah sakit yang ada. Oleh karena itu dibuatlah rumah sakit lapangan yang menggunakan bangunan permanen, yaitu Wisma Atlet. Wisma Atlet kan sebetulnya awalnya bukan difungsikan sebagai rumah sakit, akan tetapi karena dia sekarang kondisinya sedang bencana, maka Wisma Atlet ini dialihfungsikan menjadi tempat perawatan pasien COVID-19. Berdasarkan jenis pelayanan, rumah sakit terbagi menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Jadi, semua kasus, baik dia orang tua, baik dia laki-laki atau misalnya perempuan, anak-anak gitu, itu semua kita tangani. Nah, di mana pelayanan kesehatan ini minimal harus terdiri dari pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, dan pelayanan non-medik. Yang mana pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, kebidanan, dan pelayanan non-medik itu akan dijelaskan tersendiri di subbab tersendiri. Kemudian berikutnya adalah rumah sakit khusus, di mana rumah sakit khusus definisinya adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan ilmu, golongan, umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Contoh yang masuk ke dalam rumah sakit khusus ada rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit mata. Rumah sakit mata contohnya yang di Cicendo, kemudian rumah sakit gigi mulut. Di sini ada yang di Sekaloa, rumah sakit khusus gigi dan mulut. Kemudian rumah sakit ginjal, di sini tuh ada rumah sakit Habibi yang khusus ginjal. Kemudian rumah sakit jiwa, contohnya yang di rumah sakit Cisarua. Kemudian ada rumah sakit khusus bedah, kalau di dekat sini tuh ada rumah sakit Halmahera. Kemudian ada rumah sakit otak, rumah sakit khusus kanker, rumah sakit khusus jantung, dan yang lainnya. Nah, rumah sakit khusus ini juga dapat menyelenggarakan pelayanan lain di luar khususannya, seperti pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawat daruratan. Contohnya adalah rumah sakit ibu dan anak. Walaupun dia judulnya rumah sakit ibu dan anak, akan tetapi kalau ada kasus orang dewasa yang dia mengalami demam berdarah, itu bisa juga dirawat di rumah sakit ini. Sedangkan berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit terbagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit swasta. Rumah sakit publik itu adalah rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah sakit ini diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan untuk rumah sakit privat atau rumah sakit swasta, itu rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero. Selain itu, rumah sakit ini juga bisa milik yayasan tertentu, organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, organisasi perorangan, kelompok, dan jaringan nasional atau internasional. Klasifikasi lainnya itu ada rumah sakit pendidikan dan rumah sakit non-pendidikan. Rumah sakit pendidikan adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya. Fakultas Kedokteran Unisba juga sudah memiliki rumah sakit pendidikan, yang mana rumah sakit pendidikan ini bekerja sama dengan RSUD Al-Islam sebagai rumah sakit pendidikan utama. Selain itu, rumah sakit pendidikan lainnya yang membantu Al-Ihsan itu ada Rumah Sakit Al-Islam, Rumah Sakit Muhammadiyah, Rumah Sakit Salamun, kemudian RSUD Selamat yang di Garut, dan juga rumah sakit RSUD yang ada di Sukabumi. Sedangkan rumah sakit non-pendidikan adalah rumah sakit yang hanya melaksanakan pelayanan kesehatan saja, jadi dia tidak ada fungsi pendidikannya. Rumah sakit umum diklasifikasikan menjadi kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Pengklasifikasian ini menurut Permenkes nomor 30 tahun 2019 berdasarkan kepada kriteria bangunan dan prasarana, kemampuan pelayanan, sumber daya manusia, dan peralatan.
Dan ini juga klasifikasinya berdasarkan kepada kemampuan pelayanan medik spesialis dan subspesialis. Untuk kelas D itu kemampuan pelayanannya oleh dokter umum dan dokter gigi. Sedangkan untuk kelas C itu kemampuan pelayanannya oleh dokter spesialis dasar dan dokter spesialis penunjang. Dokter spesialis dasar terdiri dari ilmu penyakit dalam, ilmu kebidanan, kemudian ilmu kesehatan anak, dan bedah. Sedangkan untuk dokter spesialis penunjangnya terdiri dari radiologi, spesialis patologi klinik, dan spesialis patologi anatomi. Sedangkan untuk kelas B itu kemampuan pelayanannya terdiri dari spesialis. Dokter spesialisnya sudah banyak, bukan hanya dokter spesialis dasar saja. Di sini juga contohnya ada dokter spesialis mata, dokter spesialis jantung, dokter spesialis paru, dan yang lainnya. Selain itu juga terdapat spesialis, tapi subspesialisnya masih terbatas. Kelas B juga ini bisa menjadi rumah sakit pendidikan. Sedangkan untuk kelas A itu kemampuan spesialisnya itu sudah banyak. Selain itu juga subspesialisnya juga sudah banyak. Contoh untuk kelas A untuk rumah sakit publiknya adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin, sedangkan untuk swastanya adalah Rumah Sakit Santosa Kebonjati. Sedangkan untuk kelas B contohnya adalah Rumah Sakit Al-Islam, kemudian untuk kelas C contohnya adalah Rumah Sakit Muhammadiyah. Nah, akan tetapi sekarang Permenkes nomor 30 tahun 2019 sudah digantikan oleh Permenkes nomor 3 tahun 2020. Menurut Permenkes nomor 3 tahun 2020, klasifikasi rumah sakit ini sekarang hanya berdasarkan pada jumlah tempat tidur. Jadi bukan berdasarkan pada kemampuan pelayanan medik, bukan berdasarkan kepada bangunan dan juga sumber dayanya. Gitu. Di mana untuk kelas A itu berarti kapasitasnya 250 tempat tidur, kelas B kapasitasnya adalah 200 tempat tidur, kemudian kelas C kapasitasnya adalah 100 tempat tidur, dan kelas D kapasitasnya adalah 50 tempat tidur. Jumlah tempat tidur itu merupakan jumlah kapasitas rumah sakit untuk menampung jumlah pasien yang mendapatkan perawatan rawat inap di rumah sakit. Selain itu, jumlah tempat tidur juga sebetulnya kalau secara nasional itu dapat dijadikan sebagai indikator kecukupan jumlah rumah sakit terhadap total seluruh penduduk, di mana rumus yang digunakannya adalah rasio jumlah tempat tidur dibandingkan dengan jumlah penduduk. Secara umum, berdasarkan data, rasio jumlah tempat tidur dibandingkan jumlah penduduk di Indonesia sebesar 1,2 banding 1000. Artinya, per 1000 penduduk hanya tersedia 1,1 tempat tidur perawatan. Saat ini dengan populasi sekitar 260 juta jiwa, berarti di Indonesia terdapat sekitar 310.000 tempat tidur perawatan di rumah sakit. Tentu saja nilai ini itu lebih rendah dibandingkan dengan yang direkomendasikan oleh WHO, di mana WHO di sini merekomendasikan bahwa setiap negara idealnya memiliki rasio tempat tidur terhadap populasi itu sekitar 5 banding 1000 atau 5 tempat tidur perawatan di rumah sakit untuk setiap 1000 penduduk. Dalam Islam, perkembangan rumah sakit itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah ketika berada di Madinah, beliau mengembangkan konsep tentang klinik berjalan, di mana pada saat itu beliau membentuk sebuah pasukan khusus yang berperan sebagai tim medis dan dengan berbagai peralatan dan perbekalan medis, di mana tim medis ini selalu dibawa di setiap perperangan. Tim medis ini selalu membawa peralatan dan perbekalan medisnya dengan menggunakan beberapa unta, dan kondisi ini mirip seperti klinik berjalan, atau mungkin kalau sekarang itu disebut dengan rumah sakit berjalan. Tim medis ini bertugas untuk merawat dan mengobati tentara muslim yang terluka dalam peperangan. Kemudian pada perkembangannya, rumah sakit pertama dalam sejarah Islam yang dibangun itu berdiri di kota Damaskus, Syria pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid pada tahun 706 Masehi. Beliau berasal dari dinasti Umayyah dengan nama rumah sakitnya adalah An-Nuri. Pada saat itu, rumah sakit sudah mempunyai peran ganda. Jadi tidak hanya saja berfungsi sebagai tempat merawat dan mengobati pasien sakit, tapi juga sebagai media para dokter muslim untuk saling bertukar wawasan dan menimba ilmu pengetahuan, terutama tentang ilmu kedokteran. Jadi pada saat itu, fungsi pendidikannya sudah muncul gitu. Konsep rumah sakit yang diusung oleh WHO itu ternyata sudah ada menurut muslim itu pada masa 706 Masehi. Kemudian dari rumah sakit An-Nuri ini melahirkan sederet ilmuwan ternama. Salah satunya adalah Ibnu An-Nafis, di mana Ibnu An-Nafis ini merupakan muslim penemu teori sirkulasi paru-paru. Dan salah satu karyanya yang sangat terkenal itu namanya Mujaz Al-Qanun dan menjadi rujukan sampai saat ini.
Rumah sakit An-Nuri digambarkan sebagai sebuah bangunan termegah dan memiliki peralatan yang paling lengkap pada masanya. Setelah itu berdiri beberapa rumah sakit pada masa keemasan Islam. Di antaranya ada rumah sakit Al-Dudi, yang mana rumah sakit Al-Dudi ini berada di Baghdad pada masa Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 841 sampai 926 Masehi. Di mana rumah sakit ini pada rumah sakit ini penelitiannya sudah berkembang begitu pesat. Selain itu, ciri khas dari rumah sakit ini manajemen perawatannya sudah tertata rapi. Selain itu juga di sini pasien sudah dibedakan antara pasien rawat inap dengan pasien non rawat inap. Kemudian di Mesir itu berdiri rumah sakit Al-Fusta pada tahun 876 Masehi. Dan selain itu juga di Tunisia berdiri rumah sakit Al-Qoirowan pada tahun 830 Masehi yang dilengkapi dengan pemisah antara pasien laki-laki dan perempuan. Lalu di Yerusalem berdiri rumah sakit As-Sahalani pada tahun 1055 Masehi, dan di Kairo berdiri rumah sakit Al-Mansuri. Lalu di Maroko juga ada rumah sakit Marrakesh, dan di Granada berdiri rumah sakit Granada pada tahun 1336 Masehi. Jadi kalau berdasarkan dari ini, perkembangan rumah sakit di masa Islam itu sudah jauh lebih berkembang dibandingkan dengan konsep rumah sakit yang diungkapkan oleh WHO. Dalam sebuah dokumen wakaf, di sini dia menyebutkan tentang sistem rumah sakit yang ada di zaman Islam pada saat abad ke-700, pada saat tahun 706 Masehi. Di mana di sini disebutkan bahwa rumah sakit akan merawat seluruh pasien, baik laki-laki atau perempuan, sampai mereka pulih sepenuhnya atau sampai mereka sehat. Kemudian yang luar biasanya lagi di sini adalah seluruh biaya itu ditanggung oleh rumah sakit, baik dia adalah pasiennya itu datang dari jauh atau misalnya dia datang dari dekat, apakah dia penduduk setempat atau dia adalah orang asing, atau misalnya apakah dia orang yang kuat atau dia orang yang lemah, apakah dia orang yang kaya atau dia orang yang miskin, apakah dia orang yang memiliki pekerjaan ataukah seorang pengangguran, apakah dia orang yang bisa melihat atau tidak bisa melihat, apakah dia mengalami sakit fisik atau misalnya sakit mental, dan apakah dia terpelajar ataupun dia seorang yang buta huruf. Nah, di sini tidak ada term and condition-nya, artinya adalah semua orang akan dibiayai oleh rumah sakit gitu. Dan di sini juga bahkan berkembang tentang konsep pembayaran untuk konsep non pembayaran gitu, untuk pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat pada saat itu, di mana seluruh layanan itu hanya mengharapkan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah konsep yang luar biasa, di mana pada saat itu gitu sudah berkembang konsep pelayanan yang non diskriminatif, kemudian affordable, selain itu juga secara holistik, di mana di sini diisyaratkan bahwa rumah sakit akan menjaga pasiennya itu sampai sembuh. Di mana untuk konsep pelayanan kesehatan yang seperti ini di dunia barat itu baru berkembang pada tahun-tahun sekarang gitu. Oleh karena itu, berdasarkan dari ini kita bisa menangkap bahwa rumah sakit yang ada pada saat zaman Islam saat itu sudah jauh lebih maju dibandingkan dengan saat sekarang. Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia, di mana diperkirakan sekitar 229 juta muslim berada di Indonesia. Berarti sekitar 87,2% dari populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 263 juta jiwa, atau sekitar 13% dari populasi muslim di dunia. Pada saat ini, gaya hidup sesuai syariah sudah menjadi tren dan menjadi kebutuhan setiap muslim. Tren ini berkembang dari mulai kebutuhan pangan, yaitu keinginan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, dan kebutuhan sandang di mana pakaian hijab sesuai syari sudah menjadi tren di mana-mana, berkembang menjadi kebutuhan untuk melaksanakan syariah di setiap sendi kehidupan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka mulailah lahir produk-produk syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, hotel syariah, dan yang lainnya. Sama halnya dengan kesehatan, sebetulnya masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di daerah Surabaya, didapatkan bahwa masyarakat sangat mendukung keberadaan rumah sakit syariah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin besar dukungannya terhadap rumah sakit syariah. Keinginan tersebut harusnya dapat terpenuhi, karena di Indonesia itu terdapat
500 rumah sakit yang berlabelkan Islam atau yang memiliki identitas rumah sakit Islam. Dan pendirinya ini macam-macam sebetulnya, ada yayasan, ada PT, tapi sebagian besar itu berasal dari organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam. Akan tetapi, sampai saat ini atau sampai sekitar tahun 2016, belum ada formulasi yang sempurna tentang pelayanan kesehatan yang islami di rumah sakit Islam tersebut. Atau dengan kata lain, jumlah rumah sakitnya sudah banyak yang berlabelkan Islam, tapi belum ada rumusan yang konkret dan seragam tentang identitas dan citra khas tentang pelayanan kesehatan menurut ajaran Islam atau sesuai dengan syariat Islam. Karena belum adanya formulasi yang sempurna tentang pelayanan kesehatan yang islami tersebut, maka sampai saat ini isu pelayanan kesehatan Islami atau sesuai syariah masih terus saja bergulir. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI bekerja sama dengan MUKISI atau Tim Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia melahirkan sebuah fatwa tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Buku pedoman ini diterjemahkan menjadi standar dan instrumen sertifikasi rumah sakit syariah. Sertifikasi rumah sakit syariah berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dakwah Islam di rumah sakit, memberikan jaminan bahwa operasional rumah sakit dilaksanakan sesuai syariah, baik untuk pengelolaan manajemen maupun pelayanan pasien, serta sebagai pedoman bagi pemilik dan pengelola rumah sakit dalam pengelolaan sesuai dengan prinsip syariah. Seorang pakar Maqasid Al-Syariah, Jasir Auda, dalam bukunya yang berjudul Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, mengartikan syariah sebagai wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan dipraktekkan dalam risalah dan misi beliau. Dengan kata lain, syariah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dari pengertian syariah di atas bisa didefinisikan tentang rumah sakit syariah, yaitu institusi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan masyarakat yang di dalamnya berupaya dan berusaha mengaplikasikan nilai-nilai syariah yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Definisi ini diungkapkan oleh Direktur Umum RSI Sultan Agung Haji Miftahul Izah SMKes, di mana Rumah Sakit Islam Sultan Agung merupakan rumah sakit pertama yang tersertifikasi syariah. MUKISI juga mendefinisikan rumah sakit syariah sebagai rumah sakit yang seluruh aktivitasnya berdasarkan kepada prinsip Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah. Saat ini rumah sakit Islam yang ini rumah sakit yang terdaftar sebagai yang sudah tersertifikasi sebagai rumah sakit syariah berjumlah sekitar 25 atau 27-an kalau nggak salah. Akan tetapi target MUKISI pada tahun ini adalah pada tahun 2020 ditargetkan sekitar 100 rumah sakit itu tersertifikasi rumah sakit syariah. Ini merupakan prinsip Maqasid Syariah yang diimplementasikan dalam manajemen pelayanan rumah sakit syariah, di mana di sini ada 5 komponen, yaitu Hifdul Ad-Din, Hifdul An-Nafas, Hifdul Al-Aqli, Hifdul An-Nasl, dan Hifdul Mal. Di mana Hifdul Din artinya adalah menjaga agama. Menjaga agama artinya menjaga akidah, ibadah, dan sebagai fungsi pendukung bagi kebiasaan, perkawinan, serta transaksi. Kemudian yang kedua adalah Hifdul Nafas, di mana Hifdul Nafas adalah menjaga kehidupan. Artinya menjaga jasad dari bahaya, mengisolasi dan karantina penyebaran penyakit. Lalu yang ketiga adalah Hifdul Aqli, di mana Hifdul Aqli berarti menjaga psikososial dengan baik dan menjaga gaya hidup sehat. Kemudian yang berikut adalah Hifdul Nasl atau menjaga keturunan, berarti menjaga kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak. Lalu yang berikutnya adalah Hifdul Mal atau menjaga harta, artinya menjaga kepemilikan harta. Konsep-konsep Maqasid Syariah dalam manajemen rumah sakit syariah ini akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Cukup sekian untuk pengantar manajemen rumah sakit syariah kali ini. Berikut adalah referensi yang saya gunakan pada perkuliahan hari ini. Untuk referensi ini, mangga bisa di-download melalui link yang sudah saya sertakan di e-kuliah. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, bisa ditanyakan melalui forum yang ada di fitur e-kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.